minum minuman yang sering kalian konsumsi. Apa contohnya? Es bucut. Apa lagi? Apa esnya? Es kopi. Apa itu lagi? Pop ice. Yang pernah kalian minum? Kopi pernah? Teh? Udah, susu. Apa rasanya? Kopi apa rasanya? Pahit manis kan? Kayak saya kan? Itu apa? Teh. Teh rasanya apa? Jus jeruk. Asam. Nah, itu suatu yang pernah kalian konsumsi. Ternyata di kehidupan kita ada berbagai macam zat. Contohnya ada zat padat, kemudian apa lagi? Zat cair, apa lagi? Zat gas. Apa contoh zat padat? Batu, betul. Besi, kayu, gas, asap, udara ya kan yang kita apa lagi? Uap oksigen, uap air ya kan? Kalau zat cair? Air. Apa contohnya? Es limbah, betul, bagus. Apa lagi? Minyak, sabun deterjen, bagus. Apa lagi? Yang kalian minum tadi itu cair apa padat? Cair. Termasuk zat cair. Dan untuk zat cair, rupanya dia dibagi lagi dari rasanya. Ada yang dari sifatnya. Ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basah, dan ada yang netral. Umumnya larutan yang dapat dikonsumsi ya, yang sifatnya asam itu rasanya masam. Contohnya apa? Jus jeruk tadi, apalagi? Nanas. Pernah makan bakso? Pernah. Yang warna putih itu apa? Rasanya apa? Asam. Nah, itu yang bersifat asam. Kemudian ada yang bersifat basah. Bersifat basah ini umumnya dia licin. Tadi disebutkan, ada yang sebutkan deterjen cair kan? Minyak. Habis itu minyak ya? Habis itu ada yang rasanya pahit. Apa yang rasanya pahit? Kopi. Setelah itu apa? Pernah minum obat? Pernah. Pahit apa manis? Pahit. Obat termasuk basah. Kemudian ada yang netral. Kalau netral dia apa? Tidak berasa. Iya. Nah, saya sekarang akan mendemonstrasikan di sini ada dua jenis larutan. Ya, di sini ada dua jenis larutan. Ini pertama air mineral. Dua-dua air mineral. Kemudian yang sebelah sini saya kasih sabun. Saya kasih sabun sama kunyit. Nih, yang ini sabun dan kunyit. Sedangkan yang ini saya kasih jeruk nipis dan kunyit. Perhatikan dulu sebelum dijawab. Coba perhatikan dulu. Ada nggak yang berbeda dari sini? Apa yang berbeda? Dari warna. Berarti yang bersifat ini bersifat jeruk udah pasti tadi kan? Dari rasanya berarti asam. Berarti larutan ini berarti larutan bersifat asam. Sedangkan sini basah. Udah kita fix tadi kan? Perbedaannya apa? Warna. Lebih jernih larutan basah. Lebih jernih larutan basah ketimbang larutan asam. Coba lihat secara teori. Sama nggak deh? Sama. Di sini pertama air yang dicampurkan dengan sabun plus kunyit, ya kan? Kemudian air yang dicampurkan dengan perasan jeruk plus kunyit. Jadi
sebagai indikator yang menandakan, yang kasih tahu oh ini ternyata basah, oh ini ternyata asam. Bukan cuma kunyit, ada namanya kembang sepatu, ada namanya bunga mawar, kembang kol yang warna ungu, yang warna merah, itu bisa dijadikan indikator. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam ataupun bersifat basah? Bagaimana caranya? Ada yang mau? Bisa? Larutan asam itu rasanya masam, Pak. Sedangkan larutan yang basah rasanya pahit atau licin. Contohnya seperti sabun. Terus? Yang tadi aku sampaikan salah satu percobaannya itu ada indikator seperti kunyit untuk berubah warna. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi kita di sini hari ini akan belajar tentang perhitungan pH larutan asam basah. Topik integrasinya penerapan kecerdasan artifisial melalui virtual lab dalam web Lab SC. Kecerdasan artifisial itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu namanya AI. AI itu kan bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa kita udah dibukukan namanya kecerdasan artifisial atau singkatannya KA. Ya. Jadi di sini Bapak mau kalian duduk dalam kelompok yang udah Bapak bagikan minggu kemarin sesuai dengan nilai asesmen kalian. Silakan duduk dalam kelompok. Kemarin berapa kelompok? 4 kelompok. Silakan duduk dalam kelompok. Di sini boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3 ini merapat. Udah ya? Udah dapat semua kelompoknya? Boleh satu orang ke depan bacakan tujuan pembelajaran kita sampai mau? Mana? Boleh? Siapa tujuh juga boleh? Ke depan bacakan tujuan pembelajaran kita. Mohon perhatiannya teman-teman. Mohon perhatiannya teman-teman. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengklasifikasikan larutan berdasarkan nilai pH, asam kuat atau lemah, netral, basah, lemah atau kuat. 2. Menggunakan aplikasi atau simulasi berbasis KA. Untuk memahami perubahan nilai pH, merefleksikan manfaat penerapan KA dalam pembelajaran kimia, khususnya pada konsep pH larutan. Oke, terima kasih. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita kalian mampu untuk mengklasifikasikan larutan asam basah, mengklasifikasikan larutan pH asam basah. Menggunakan aplikasi atau simulasi berbasis KA, kemudian merefleksikan manfaat penggunaan KA dalam pembelajaran kimia. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD. Masing-masing kelompok dapat 1 LKPD. Dan yang pertama di situ ada jelas identitasnya, pelajaran kimia, ada materi hari ini, ada waktunya. Kemudian tuliskan nama kelompok. Tuliskan nama kelompok di kolom itu. Nah, setelah menuliskan nama kelompok, di situ ada namanya alat dan bahan. Kita alat menggunakan laptop dan HP, ada bawa HP semua ya? Kemudian di sini ada petunjuk kegiatan, kemudian di sini ada tabel pengamatan. Ada tabel pengamatan nanti diisi pada saat simulasi. Kemudian di sini ada analisis data dari pengamatan
mana yang termasuk asam kuat, mana yang termasuk asam lemah, mana yang termasuk basa kuat, mana yang termasuk basa lemah, ya. Tinggal masukkan aja. Kemudian di sini ada diskusinya kita menggunakan Siebel Matrix. Di sini ada cara kerjanya, sudah ada diskusi, kemudian refleksinya diisi. Nah, sekarang Bapak mau kalian perhatikan dulu ke depan. Nah, Bapak perhatikan ke depan. Di sini ada gambar, ya kan? Bapak mau tuliskan identifikasi gambar ini di dalam LKPD. Di sini ada sabun, ada deterjen, ini air soda, di sini ada cuka, ada pembersih lantai. Kalian identifikasikan, kalian klasifikasikan mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa. Dah bisa paham? Coba tuliskan. Tuliskan aja. Identifikasi masalah. Dari berapa? Dari 5 gambar ya. Udah siap semua identifikasi masalahnya? Sudah, Pak. Nah, kalau udah siap semua, Bapak mau kalian perhatikan video berikut. Diperhatikan, dipahami ya. Semua ke depan dulu, silakan perhatikan. Sedangkan obat yang kamu minum saat demam itu memiliki rasa yang pahit. Kenapa rasa keduanya bisa berbeda? Apa penyebabnya? Sifat apa yang terdapat di dalam jeruk nipis dan obat yang kamu minum sehingga rasanya beda? Mari kita bahas. Kedengar suaranya? Nah, jeruk nipis terasa asam karena jeruk ini mengandung senyawa asam. Nah, jadi senyawa asam mengandung ion H+. Nah, adanya ion H+ ini akan membuat jeruk nipis rasanya asam. Nah, sebagian besar buah-buahan mengandung asam organik lemah seperti asam citrat yang terdapat di dalam jeruk nipis. Kemudian ada asam malat, ini pada apel. Kemudian ada asam tartrat, ini pada buah anggur. Dan kemudian ada pula asam ascorbat yang dikenal sebagai vitamin C yang banyak terdapat di dalam buah yang berasa masam seperti lemon. Nah, kemudian obat pil yang kamu minum di saat kamu sakit. Nah, kenapa obat itu terasa pahit? Itu karena ia mengandung senyawa basa. Nah, senyawa basa mengandung ion OH-. Nah, adanya ion OH- inilah yang menyebabkan bahwa pil ini rasanya pahit. Nah, jadi rasa masam dan rasa pahit ini merupakan salah satu sifat atau ciri dari asam basa. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita membahas tentang sifat asam dan basa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari segi rasa, asam ini memiliki rasa yang masam, sedangkan basa memiliki rasa yang pahit. Nah, lalu dari segi pH, asam memiliki pH di bawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7. Nah, jadi jika larutan memiliki pH 7, artinya larutan tersebut bersifat netral karena tidak di bawah dan tidak juga di atas. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya dapat dilihat dari indikator asam basa yang biasa digunakan, yaitu lakmus. Nah, jadi jika suatu larutan bersifat asam, maka ia akan memerahkan lakmus biru. Nah, sementara itu, jika larutannya bersifat basa, maka ia akan membirukan lakmus merah. Jadi jangan terbalik ya, guys. Oke, selanjutnya cara membedakan asam dan basa. Jadi senyawa asam dapat dengan mudah ditemukan pada buah-buahan seperti jeruk dan lemon. Nah, selain itu bisa juga ditemukan di berbagai bahan makanan seperti cuka. Nah, bahkan senyawa asam ini juga dapat digunakan bahan pengawetan makanan. Misalnya asam benzoat, di mana asam benzoat ini dapat dimanfaatkan sebagai pengawet jus, buah, dan selai.
Sedangkan untuk senyawa basal umumnya dapat ditemukan pada benda yang rasanya pahit seperti yang tadi obat atau bisa juga sabun. Nah, sudah paham membedakan asam dan basa? Nah, apakah kita membedakan asam dan basa melalui rasanya masam dan pahit saja? Jadi nggak gitu. Jadi ada cara yang lebih aman untuk membedakan mana yang merupakan senyawa asam dan mana juga yang merupakan senyawa basa. Salah satunya tadi adalah dengan menggunakan indikator lakmus atau pH meter. Nah, selain itu, kamu juga bisa menggunakan bahan-bahan alami yang berwarna cerah sebagai indikator untuk mengidentifikasi asam dan basa. Nah, di sini perhitungan kimia saya jelaskan sedikit. Perhitungan pH lautan asam dan basa. Di sini konsep asam yang tadi ya, dia kalau yang bisa dikonsumsi bila berasa dia berasa asam, sedangkan basa pahit kalau bisa berasa dan biasanya akan terasa licin. Itu konsep umumnya. Tapi nggak semua larutan itu bisa kita konsumsi. Nggak semua larutan itu bisa kita pegang dengan tangan. Nggak semua. Itu hanya larutan-larutan yang ada di sekitar kita. Tapi kalau larutan-larutan di lab, dia kan ada larutan-larutan yang pekat, itu yang berbahaya. Ada perlakuan khususnya untuk mengetahui mana itu asam, mana itu basa. Ada perlakuan khusus. Kemudian di sini ada skala pH. Skala pH nampak di sini. Ada beberapa warna, ya. Ada beberapa warna. Dimulai dari merah pekat. Dimulai dari merah pekat itu dengan pH 1. Itu menandakan dia asam pekat. Kalau asam, semakin dia kecil, dia semakin pekat. Kalau asam, berarti kalau basa, semakin dia besar, semakin pekat. Karena dia apa? Karena 7 itu netral. Semakin jauh dari netral, maka semakin pekat. Paham sini konsepnya? Nah, itu warnanya ya. Ada warna hijau, kuning, jingga, oranye, merah. Ada biru dongker, biru dark, biru apalah lagi ini. Ya. Ya kan, nampak nih kan? Berarti dia semakin dia menjauhi netral, dia semakin pekat. Kemudian di sini ada rumusnya. Apa rumusnya itu? Nah, rumus pH dia untuk asam kuat. Kita lihat dulu ya di sini. Untuk yang kuat dia menghasilkan konsen ion H+. Dia menghasilkan ion H+. Berarti dia konsentrasi asam dikali M asam. Ya, massa ya. Polaritas asam dikali valensi asam. Dia kalau yang basa kuat, dia menghasilkan apa? OH-. Menghasilkan OH-. Berarti rumusnya apa? Konsentrasi basa dikali valensi basa. Ini untuk rumusnya. Nah, sekarang Bapak mau kalian simulasikan praktikum kita hari ini menggunakan virtual lab. Udah masuk ini? Udah buka keruminya. Betul. Udah buka grupnya. Tampilan seperti ini ada muncul. Seperti tadi yang saya demonstrasikan. Nah, ada tinggal tekan simulasi. Mulai simulasi.
Udah dapatkan semua kan? Udah, sambil kalian isi nanti langsung diskusi ya. Langsung diskusi sama kelompoknya. Isi tabel pengamatannya, isi tabel diskusinya. Ada langkah-langkahnya. Kita nanti presentasi pakai table matching. Sambil diskusi. Chicken soup lawan apa? Ini chicken soup. Itu nanti yang dari sini. Ganti dari misalnya chicken soup masuk apa ya? Cari gambar warna apa nih? Cari aja di internet warnanya apa gitu. Warna kuning, cari warna kuning, warna merah, warna hijau, warna hijau simpan nanti buat direkomendasikan. Nah, coba tes mana warna kuning di sini di kamera. Apa nih? 100%? Enggak, sampai indikator tadi. Coba selama ini tadi. Iya sama. Pak. Sebentar ya. Betul nggak sama yang tadi? Ya kan? Apa itu? Iya tuh deh, bisa melihat apa nih? Chicken soup sama saya apa? Masuk apa dia? Sama apa? Dia termasuk ke asam. Dia kuat apa basah? Dia kuat apa ini? Dia masuk asam kuat apa masuk lemak? Dari mana? Karena dia dari hijau. Paham itu kan? Dia di asam lemak. Kecil. Nah.
Asam apa? Asam buah karena di bawah hampir mendekati buah dia. Jauh dari itu juga berarti dia masuk asam. Udah? Warna apa tadi? Cari warna lain. Warna biru ya. Udah hasil diskusinya? Udah. Hasil diskusinya udah? Dan saya mau untuk presentasi hari ini diwakili sama satu kelompok aja. Kelompok yang beruntung nih, ini sangat beruntung kelompoknya tuh. Siapa yang mau? Boleh, kelompok 2 mewakili kalian karena kelompok yang beruntung. Silakan. Ke sini aja. Ke sini kenapa saya nih? Maju ke depan, kaki laptopnya aja. Semua. Dapat terus. Silakan. Buka dulu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul dan teman saya April Lipo Sanggana. Di sebelah kanan saya. Nur Sakinah dan saya Sukma Hidayah. Saya Apriana. Dan materi kami selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Sukma Hidayah Daruma. Nah, kita tunjukkan warnanya aja. Di sini kan ada tadi presentasi dari table matching ya kan. Untuk presentasinya ini akan dikasih nampak. Coba sedikit. Biar nampak kawannya. Nah, warna apa kalian mau? Di sini ada warna apa di situ? Langsung punya. Ya. Nah, langsung ini ditampilkan gambarnya, tampilkan ke depan kamera ya. Tampilkan kamera. Nah, di sini warna apa? Kuning. Apa dia termasuk? Asam. Sesuai sama tadi ya kan ada rentan warna kan? Ya kan? Kalian maunya warna apa? Coba tes. Warna merah. Request. Warna merah. Ungu. Silakan ungu.
Warna lain coba. Merah tadi ya. Cocolan. Coklat coba. Orangi. Orangi. Masak-masak. Dia 100% dulu. Coklat apa warnanya? 100% masak. 100% asam. Coba hijau. Atau ada salah kita tadi ini? Dua buat babang. Hijau. Hijau? Apa di situ? Tunggu Pak. Bayangan terlalu ini. Dah. Dah ada yang bertanyakan sama kelompok 2? Baiklah teman-teman, sekian presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi hasil presentasi diskusi dari kelompok 2 teman-teman kan. Ada yang mau memberi kesimpulan nggak untuk pembelajaran kali ini? Siapa yang memberi kesimpulan? Yang pengen? Siapa yang mau memberi kesimpulan? Silakan. Najia? Apa pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya? Bahwasanya tadi pH tadi ya, tentang pH semakin dia jauh dari netral atau dari pH 7, makin dia semakin kuat. Ada yang mau nambahkan? Ya, Pak. Larutan ini memiliki sifat asam, basa, dan netral, Pak. Dan satu lagi itu, setiap larutan itu memiliki pH yang berbeda-beda. Oke, berarti larutan ada 2 sifat dari kata kawannya. Ada Ya, Pak. sifat Tiga. tiga. Ada asam, ada basa, ada netral. Dan setiap larutan memiliki pH-nya tersendiri. Tadi contohnya ada kopi ya. Kopi berapa pH-nya? Berapa? Kopi pH-nya berapa? 5,8. Hamid? 2,00 ya. Masing-masing memiliki pH-nya. Paham di sini kita? Nah, sekarang keluarkan HP masing-masing.
Alamat linknya udah saya kirim ke Sukma, tolong dibagikan ke kawannya. Oh iya, aku nggak ada nomornya ya. Grup RO. Lagi ada. Nanti dibagi kita bagi suka ke grup MRO. Udah dapat linknya? Hah? Ini udah ada ke bini. Udah dapat? Udah selesai? Boleh? Skip aja. Boleh ke email. Kalau nggak bisa pakai email, nggak usah pakai email, langsung aja. Ya, di sini langsung sama ini. Udah siap ya? Nanti nilainya saya lihat di sini. Minggu depan akan saya kasih tahu nilainya berapa. Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Nah, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Silakan. Manfaatnya Perhatikan kawannya. memudahkan kita untuk mengetahui pH larutan. 2. Virtual lab lebih praktis. Virtual lebih praktis. Ada lain? Jadi, mengetahui bahwa mengkonsumsi yang bersifat asam berlebihan tidak baik untuk lambung. Apa tadi? Jadi, mengetahui bahwa mengkonsumsi yang bersifat asam berlebihan tidak baik untuk lambung. Oh, itu dia. Karena tadi obat bersifat basah kan? Jadi untuk menetralkan dia dimasukkan basahnya. Ada lain? Silakan. Yang pertama, mengurangi resiko kecelakaan jelek. Ah. Dan yang kedua, membantu kami untuk patuhi. Oke, itu ya. Lain? Ada? Ada Pak. Nah, silakan. Mengetahui bahan-bahan rumah tangga bisa dijadikan indikator asam basa. Oke. Nah, tadi penggunaan KA di penggunaan virtual lab pertama memudahkan kita untuk melakukan praktikum. Kemudian tadi percobaan mengetahui bahan-bahan di rumah tangga sebagai indikator untuk mengetahui larutan bersifat asam atau bersifat